Tak semua partai politik yang sudah lama eksis di Indonesia mampu terus mempertahankan suara pemilih. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 misalnya harus menelan kenyataan pahit. Pada periode lalu, yaitu pada pemilihan 2024, P3 gagal masuk ke Senayan karena hanya memperoleh perolehan suara sekitar 3,87% atau di bawah 4% parliamentary threshold. Apa dan mengapa P3 bisa tersingkir dari DPR RI Senayan? Kita akan lihat ulasannya. Membahas lebih jauh mengapa partai politik P3 gagal di parliamentary threshold, kita akan melihat ada 8 partai politik nasional yang sebelumnya sudah lolos di Senayan. Pertama ada PDI Perjuangan dengan perolehan 16,72%, lalu ada Partai Golkar 15,28%, kemudian ada Partai Gerindra di peringkat ketiga 13,22%, ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di 10,61%, kemudian ada Partai Nasdem 9,65%, lalu ada PKS di 8,42%, lalu ada Partai Demokrat 7,43% dan Partai Amanat Nasional atau PAN di 7,23%. Ini adalah 8 partai politik yang bisa lolos atau yang saat ini ada di DPR RI karena sudah memenuhi syarat untuk 4% parliamentary threshold. Sekarang kita lihat perbedaan partai politik begitu yang gagal karena tidak mencapai ambang batas maksimal begitu 4%. Tadi yang sudah saya sampaikan ada P3, Partai Persatuan Pembangunan yang hanya mendapatkan 3,87% suara atau sekitar 5.878.000 sekian. Kemudian ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang hanya mengantongi 2,81%. Lalu ada Perindo sekitar 1,29%. Kemudian ada Partai Gelora 0,84%, ada Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Umat, ada Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang rata-rata ini menghasilkan suara di bawah 1%, 0, sekian. Ya, jika kita melihat sejarah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, partai ini merupakan partai cukup tua ya, begitu lahir di 5 Januari 1973 yang merupakan gabungan dari 4 partai Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, kemudian ada Parmusi, ada PSSI, lalu ada PRT. Partai ini dikenal dengan partai ulama ya ketika itu, namun semakin kesini ternyata mereka tidak mampu untuk mempertahankan basis-basis pemilih Islam. P3 sebelumnya sempat mencatat sejarah sebagai satu-satunya partai oposisi Islam sebelum reformasi, kemudian konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam, demokrasi, dan keadilan bagi rakyat. Namun kalau kita lihat tren perolehan suara P3 dari pemilu ke pemilu pada tahun 1999, perolehan suara dari partai berlambang Ka'bah ini 5,3%, kemudian pada 2024 7,6%, lalu turun di 2009 sebesar 5,3%, lalu naik lagi di 2014 6,5%, kemudian turun lagi di 2019 sekitar 4,5% dan terburuk di tahun 2024 lalu ketika pemilihan dilakukan hanya mendapatkan suara sebesar 3,87%, yang artinya suara ini tidak mampu lolos di Senayan karena di bawah ambang batas aman untuk parliamentary threshold. Bicara soal P3 tidak selalu mulus begitu, di dalam internal P3 sendiri banyak konflik, di mana konflik ini sudah muncul ya di era Orde Baru hingga reformasi awal. Pada saat itu ada konflik di pucuk pimpinan di mana Hamzah Has dan Kiai Haji Zainuddin MZ mengalami konflik sehingga di internal itu ada dualisme kepengurusan. Kemudian di era reformasi, tepatnya di tahun 2014 ketika periode pertama Joko Widodo, Ketua Umumnya Surya Dharma Ali secara sepihak mendukung pasangan Prabowo ya, begitu di Pilpres. Sementara di dalam internal partai sendiri belum memutuskan, lalu terjadilah dualisme. Kemudian dualisme kepemimpinan itu akhirnya menghadirkan dua kubu di mana Jan Faris dan Roma Hurmusi begitu. Lalu di September 2022 juga tetap ada perpecahan di internal partai di mana Ketua Umum Suharto Monoarfa dicopot dari jabatannya dalam Mukernas P3. Kemudian ada tandingan lagi di mana Pak Muhammad Mardiono
ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum P3. Lalu pada September 2025 di Muktamar Ancol, P3 lagi-lagi di pucuk pimpinan kembali konflik dengan dualisme. Ada Muhammad Mardiono yang mengklaim sebagai ketua umum terpilih dan ada Agus Supramanto yang juga mengklaim sebagai ketua umum terpilih di sidang yang berbeda. Konflik internal P3 ini kemudian dimediasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian menetapkan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum P3 dan Agus Suparmanto ditetapkan sebagai wakil ketua umum P3. Bagaimana menganalisis kelemahan strategi komunikasi pemasaran politik P3? Kita melihat kegagalan, di sini ada kegagalan membaca bonus demografi. Hampir 60% pemilih di 2024 adalah generasi milenial dan Gen Z yang terdidik dan terpapar teknologi. Kemudian tim sukses dan caleg P3 tidak mampu beradaptasi dengan karakter dan platform yang mereka gunakan. Tadi milenial dan Gen Z. Kemudian metode kampanye yang digunakan masih bersifat tradisional, khas orang tua sehingga kurang diminati oleh pemilih muda. Lalu di sini juga ada disparitas antara elit dan akar rumput ketika Pilpres kemarin, di mana di akar rumput sebenarnya menginginkan pilihan yang berbeda, begitu kecenderungan akar rumput di P3 menginginkan Anies Baswedan atau Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang didukung oleh P3, namun di elit partai sendiri memutuskan berkoalisi dengan Ganjar Pranowo. Lalu terjadi kesenjangan atau disparitas di dalam arah partai, lalu menciptakan kebingungan di kalangan konstituen dan melemahkan semangat untuk caleg-caleg P3 yang berjuang di parlemen. Kualitas caleg di pemilu 2024 lalu juga kurang mentereng begitu untuk caleg-caleg dari P3 sendiri, tidak banyak begitu yang memang populer ya jika disandingkan dengan partai-partai lain yang berhasil menggait calon legislatif yang mentereng, bahkan banyak dari public figure begitu seperti dari PAN, kemudian juga dari Gerindra, lalu juga dari Demokrat dan beberapa partai-partai besar lainnya begitu. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi P3 bagaimana sebenarnya memahami kunci perubahan zaman begitu ketika pemilih yang kemudian lebih banyak didominasi oleh millennials dan Gen Z sehingga ada perlu perubahan kampanye. Lalu ada harus ada persamaan begitu di dalam internal partai, bagaimana elit bisa mendengarkan akar rumput sehingga di bawah tetap solid. Kemudian juga bagaimana partai bisa melakukan perekrutan terhadap caleg yang akan dipilih untuk menjadi perwakilan yang tadi memang dari segi pertimbangan kualitas, kemudian popularitas dan tentu bisa menjadi vote getter begitu untuk partai politik, bisa menjadi penyumbang suara. Ini juga menjadi penting diperhatikan P3 begitu. Kita melihat demografi lokasi konstituen P3, di mana basis utama P3 ini memang pesantren begitu, anak-anak santri, Nahdliyin, serta kalangan menengah Islam ya. Lalu kantong-kantong suara tradisional mereka ini ada di pedesaan, terutama di wilayah Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta beberapa kantong yang di Sumatera begitu. Nah, karakter basis P3 sendiri ini religius dan tradisional, kemudian loyal dan ideologis, berbasis komunitas, kuat di pedesaan. Basis alamiah ini tergerus ya dengan tadi pemilih yang lebih banyak didominasi oleh pemilih muda, yaitu pemilih Gen Z dan pemilih milenial, sehingga generasi lama yang berusia 50 tahun ke atas ini mulai tergerus begitu, kurang bermain di media sosial sehingga ada perubahan begitu sistem kampanye, transisi yang lemah ya, 30 sampai 49 tahun ini juga menjadi catatan ke generasi 30-an begitu, tadi Gen Z dan milenial.
Kalau bisa kita highlight apa yang menjadi, faktor penyebab P3 tidak lolos parliamentary threshold, ini memang ada beberapa faktor ya. Untuk faktor internal itu ada konflik dan, manajemen sendiri. Penurunan suara bertahap ini kalau kita lihat dari 2014 turun di 2019 dan lebih anjlok lagi di 2024, karena gagal begitu meloloskan wakilnya di Senayan. Kita lihat di dualisme dan konflik elit ini nggak pernah selesai-selesai begitu di internal P3. Mereka selalu konflik menjelang pemilu, bahkan beberapa pengurusnya ini juga berseberangan begitu kan untuk pilihan-pilihan yang diusung pada saat Pilpres kemarin, lalu kurang menjaga akar rumput, di mana P3 sendiri sebenarnya memiliki jaringan yang pemilih tradisional ya begitu, kemudian komunikasi yang masih sangat tradisional juga, lalu pemilih tradisional ini juga merasa jauh dari kepentingan P3 tadi, elit lebih mementingkan kepentingan kelompok begitu. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri pada Pilpres 2024 kemarin ada dinamika begitu yang terjadi di mana memang secara tradisional ini pemilih P3 terpecah begitu di bawah, beberapa yang masih menginginkan memilih antara Anies Baswedan atau Prabowo Subianto, kemudian elit atau partai memutuskan memilih pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sebenarnya secara grassroots ini tidak terlalu diinginkan begitu di internal P3. Strategi komunikasi apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh P3 untuk rebound dan lolos di parlemen pada 2029? Kita bisa lihat di sini mungkin P3 penting untuk melakukan rebranding total ya begitu, dari partai kiai menjadi partai segala usia dengan menyesuaikan pemilih begitu. Berkaca di pengalaman 2024 kemarin, pemilihnya sudah anak muda begitu, jadi memang ada pergeseran yang cukup signifikan sehingga P3 jika ingin lolos di Senayan di parlemen 2029 nanti, maka perlu melakukan rebranding begitu. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan simbol Ka'bah sebagai legacy, lalu tampilan wajah baru figur muda, kemudian bagaimana menggunakan gaya komunikasi modern yang lebih dekat, lebih membumi, lebih relevan dengan anak muda. Lalu untuk basis tradisional juga perlu melakukan strategi berbeda, mungkin lebih memperkuat door to door, menggunakan jaringan pesantren secara masif, lalu menjaga loyalitas pemilih tradisional dan target mempertahankan milenial begitu ya. Untuk pemilih muda atau Gen Z dan milenial, komunikasi harus diperkuat dengan memainkan visual, kemudian cepat dan solutif, lalu meningkatkan jargon politik yang lebih muda ya begitu ya, lebih disukai anak muda, aktif di media sosial seperti TikTok, di Reels, di Instagram, bahkan mungkin di podcast begitu. Lalu membuat konten-konten yang fokus pada solusi, lalu pada isu-isu iklim, isu-isu kesehatan, dan mungkin isu-isu yang disukai oleh anak muda. Strategi politik yang dilakukan oleh P3 saat ini dirasa masih kurang dengan melihat beberapa case di dalam internal P3 sendiri maupun mungkin secara eksternal begitu. Dan pemanfaatan teknologi, bagaimana merangkul anak muda, milenial, Gen Z ini juga masih sangat kurang, sehingga dari strategi marketing politik ini menjadi catatan besar bagi P3. Bagaimana juga menyelesaikan internal sehingga tidak ada lagi konflik-konflik yang kemudian memunculkan dualisme berkepanjangan yang mencoreng citra partai. Bagaimana juga partai politik yang berlogo Ka'bah ini begitu menghadirkan caleg-caleg yang mumpuni, yang mentereng dan bisa menjadi vote getter, bisa menjadi pendulang suara partai untuk 2029 mendatang.